selamat datang di vlog Haikal. Ya, di video kali ini aku bersama kawanku ya, Apis. Halo. Jadi kami bosan di rumah di tengah pandemi virus corona ini. Kalian tahu ya kan, kita semua bosan. Jadi kami mencoba menghilangkan kebosanan dengan jalan-jalan keliling kota Medan sambil buat vlog ya. Jadi di vlog ini gue mau membahas mengenai otomotif. Aku mau men-share ke kalian tips apakah lebih baik membeli mobil secara cash atau kredit, baik itu mobil bekas ataupun mobil baru. Jadi membeli mobil secara cash atau kredit itu tergantung daripada keuangan yang kalian miliki. Kalau uang kalian banyak, ya apa salah kalian beli mobil secara cash. Tapi kalau uang kalian sedikit dan kalian membutuhkan sebuah mobil, ya kalian bisa beli secara kredit. Keuntungan membeli mobil secara cash ini, ya yang pertama kalian bisa menjual kembali mobil itu ketika kalian butuh dana secara cepat. Tiba-tiba misalnya kalian ada membutuhkan uang untuk menutupi suatu biaya, ya kalian bisa menjual mobil itu lagi dengan cepat karena seluruh dokumen sudah menjadi milik kalian. Lalu yang kedua, keuntungannya adalah kalian mendapatkan promo-promo menarik biasanya dari dealer ataupun showroom tempat kalian membeli. Ya, meskipun promo-promonya sih nggak berbeda jauh sih dengan promo yang dihadirkan oleh kredit. Lalu selain keuntungan, ya pasti ada kerugiannya. Ya kerugiannya kalian pasti nggak mendapatkan asuransi ya. Kalian biasanya asuransi itu untuk varian mobil yang dibeli secara kredit. Jadi kalian tidak memiliki asuransi, sehingga kalian harus menjaga betul-betul mobil kalian dari kondisi-kondisi ataupun hal-hal yang dapat merusak mobil kalian. Lalu kalian bisa juga membeli mobil secara kredit ketika kalian membutuhkan sebuah mobil. Ya, membeli mobil secara kredit adalah cara cepat untuk membeli mobil dengan dana yang minim dan sedikit. Itu kalian sudah bisa memiliki sebuah mobil. Ya, keuntungannya membeli mobil kredit ini sama seperti di cash, ada promonya juga. Tetapi kalian untuk yang bagian kredit, kalian nggak bisa menjual mobil kalian secara langsung. Biasanya kalian ada tertahan BPKB misalnya ya, karena BPKB biasanya keluar kalau kalian sudah bayar lunas. Tapi kalau kalian membeli secara kredit juga bisa menjual mobil ini, tetapi harus diketahui oleh pihak leasing kalau mobilnya bekas, ataupun bank kalau mobil bekas juga. Kerugiannya ya kalian ya tiap bulan harus membayar cicilan. Ya kalian sebelum membeli mobil harus mempunyai DP yang cukup. Ya itu aja sih. Tetapi tips bagi gue adalah lebih baik membeli mobil secara kredit sih. Kenapa? Karena membeli mobil secara kredit biasanya bagi kalian yang tipikal orang menggunakan mobil demi suatu kebutuhan, ya mungkin 2 tahun atau 3 tahun ke depan kalian ganti mobil, kalian bisa menggunakan biaya cicilan per bulan kalian untuk mengupgrade mobil kalian dengan mobil idaman kalian yang lainnya, atau mobil baru lah, atau mobil yang bekas tapi tahunnya lebih mengikuti tahun sekarang gitu. Ya itu tergantung pada masing-masing keuangan kalian sih. Kalau mobil kredit ini keuntungannya di situ saja. Kalau kalian tipikal orang yang tadi tidak memikirkan otomotif terlalu dalam, ya kalian bisa membeli mobil secara kredit. Tapi memang banyak orang berpikiran bahwa membeli mobil itu secara kredit riba, karena membeli mobil kredit itu biasanya kalau
kita hitung-hitungan ya, itu pasti ada keuntungan mereka lebih besar, dan ribanya juga ya pasti ada. Tapi kita memikirkan di sini adalah realistis aja lah gitu. Contoh kita ambil sebuah mobil ya, seharga 120 juta. Itu kalian membayar DP 30%. Kenapa 30%? Ya memang membayar DP 30% itu adalah sebuah ketentuan yang telah diwajibkan oleh OJK. Kalian membayar DP, lalu kalian membayar cicilan setiap bulan tergantung daripada masa tenor yang kalian ambil. Kalau masa tenor yang kalian ambil semakin besar, maka semakin besar pula bunga persen dari cicilan kalian. Biasanya kalau untuk mobil bekas ya, itu cicilannya kalau antara leasing dan bank itu berbeda. Kalau antara bank dan leasing biasanya lebih murah bank, maaf. Lalu kalau kalian membeli secara leasing ya tentu cicilannya pasti lebih besar. Tetapi bank ataupun leasing itu tergantung daripada selera kalian. Biasanya sih kalau kalian pengen yang cepat tanpa ribet ya biasanya sih leasing. Kalau leasing itu kenapa cepat ya karena agennya itu yang melayani kalian. Kalian tidak perlu mengurus berkas kesana kemari, tinggal leasing, dari pihak leasing mendatangi kalian, mendata, di approve, kalian sudah bisa ambil mobilnya. Lain halnya dengan bank. Kalau bank kalian harus mengurus berkas kesana kemari, lalu kalian ajukan ke bank. Kalau di approve ya alhamdulillah, kalau ya tidak diterima ya itu sih resiko. Masa tenornya yang tadi gue bilang, semakin lama kalian membayar maka semakin besar. Maka kalau kita misalkan kita mengambil 4 tahun saja, itu mungkin biayanya sekitar 3 jutaan ya. Jadi hitung-hitungannya kalau 4 tahun lah kita membayar mobil dengan cicilan 3 jutaan per bulan, itu kita sudah mengeluarkan sampai lunas sudah menyentuh angka 178 juta. Ya, kita kalau bisa dibilang sih rugi ya. Bahkan dengan harga mobil yang 120 juta cashnya, kita dengan membeli secara kredit ya 170 juta, ya itu resiko karena kita membeli secara kredit. Tetapi kalau kalian membelinya secara kredit tapi demi sebuah kebutuhan, kalian lebih baik mengambil kredit, karena setiap tahun atau 3 tahun 5 tahun sekali baik lagi kalian bisa membeli mobil ataupun mengupgrade mobil mengikuti dengan tahun yang sekarang. Ya minimal masa mobil kalian tuh dengan tahun yang sekarang itu beda-beda 4 tahun atau 3 tahun. Kalau kalian membeli mobil secara kredit, terutama ya mobil-mobil bekas, antik lah, mobil-mobil antik atau mobil klasik gue nyebutnya, itu biasanya mempunyai nilai investasi yang lumayan. Kita tahu mobil-mobil konvensional kayak Avanza mungkin setiap tahun kan diproduksi, pasti harganya juga mengikuti tahun, ya akhirnya barang tersebut turun. Mobilnya biasanya memiliki harga yang tinggi kalau pasar permintaan lebih banyak daripada stok yang ada. Jadi biasanya kalau mobil antik itu peminatnya banyak tetapi stok sedikit ya. Tapi kalau kalian misalkan Avanza itu bisa jadi mobil antik sih, itu nggak tahu juga sih ya. Tapi kalau Avanza misalnya berhenti produksi dan memang unitnya sedikit, itu bisa jadi mobil antik. Tetapi gini, mobil antik itu tidak selamanya mobil-mobil yang kalian anggap itu mungkin 20 tahun ke depan itu bisa jadi mobil antik, itu belum tentu. Mobil antik ataupun mobil klasik itu mempunyai kelasnya, jadi punya karakternya tersendiri. Misal mobil Mercedes-Benz, kalian tahu kan kalau mobil Mercedes-Benz meskipun yang sudah tahun-tahun lama masih mahal ya, memang build quality-nya bagus.
mobilnya juga premium, itu bisa dijadikan mobil klasik atau mobil antik. Tetapi kalau kalian membeli mobil antik ataupun klasik ini secara kredit, mungkin kalian bisa mendapatkan keuntungan ketika kalian sudah lunas. Kalian bisa menjual dengan sesuai harga pasar. Misal kalian punya mobil kayak seperti Andre Taulani itu ya, mobil Morris itu bisa sampai 700 juta dijual ke Raffi Ahmad. Mereka bisa aja naruh harga sesuka hati. Tetapi kalau membelinya itu secara kredit, itu kan cash. Kalau membelinya secara kredit ya mungkin setelah kalian lunas baru kalian bisa dokumennya lengkap. Ya kalau kalian demi kebutuhan mobil sehari-hari ya lebih baik mobil biasa, yang mobil konvensional kalian ambil secara kredit aja, nggak usah cash. Kalau begitu kalian beli mobil konvensional secara cash, begitu kalian tanda tangani ya kalian langsung rugi gitu. Semua tanggung jawab ada di kalian. Jadi kalau misalnya kalian ambil kredit tanpa pun kalian menyelesaikan masa kredit, kalian kan bisa menjual mobil itu. Tapi yang kalian perlu ketahui adalah kalian harus menjual mobil diketahui oleh pihak leasing ataupun pihak bank. Perpindahan tangan itu harus ada saksi ataupun mengetahui dari pihak bank atau leasing. Kalau enggak, kalian bisa kena denda ataupun sanksi yang cukup besar biayanya. Kesimpulannya adalah itu selera kalian masing-masing, keuangan kalian masing-masing. Kalian punya pertimbangan masing-masing. Kalau kalian membeli mobil cash atau kredit, pilihlah mobil yang betul-betul kalian bisa gunakan. Jangan mobil itu terparkir ataupun tidak bisa kalian gunakan untuk seharian kalian. Berbeda dengan halnya seorang kolektor. Kalau seorang kolektor ya dia mengkoleksi mobil biasa-biasa aja, mobilnya pun banyak, terpajang begitu saja ya tidak masalah. Ingat, kalau kalian tidak punya uang yang banyak, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Oke, sekian vlog Haikal, salam.